Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami dalam program Hati ke Hati. Mudah-mudahan program ini membawa hikmah, membawa sebab penyejukan hati, penyejukan jiwa di dalam kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita akan berbicara satu hal yang sangat penting dan juga yang sangat mendasar berkenaan dengan bersesuci. Keutamaan bersesuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa menambah kualitas tobatnya. Tobat terus, tobat terus, tobat terus. Sehingga tidak ada istilah libur dari tobat. Dalam hal apapun, rindukan untuk senantiasa menambah kualitas tobat, maka itu adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersesuci. Ada makna yang perlu kita perhatikan. Kenapa tobat ini kok oleh Allah digabungkan dengan urusan bersesuci? Tobat itu kan bersesuci hati, kemudian mutatahhirin bersesuci secara dohir. Bersesuci secara dohir ini adalah hal yang penting. Apalagi kalangan seorang penuntut ilmu, perindu Allah, yang notabene dia setiap hari adalah orang yang senantiasa mengutamakan kedekatan kepada Allah, maka bersesuci ini adalah hal yang perlu diutamakan. Bahkan Imam Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam kitabnya, seorang penuntut ilmu, seorang salik, seorang perindu Allah, jika ia biasa teledor tidak mengutamakan bersesuci, maka khawatir ada keteledoran di dalam dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan urusan bersesuci ini. Perhatikan. Dan bersesuci itu ada dua. Ada bersesuci berkenaan dengan urusan hadas kecil, dan bersesuci berkenaan dengan urusan hadas besar. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu penting kita bersesuci. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bersesuci. Bersesuci kenapa dipentingkan? Karena itu menjadi syarat keasahannya ibadah kita kepada Allah. Ibadah urusan zahir, mulai dari kita membaca Al-Qur'an, mulai kita sholat 5 waktu, sholat sunnah, tumpuhannya ya ada di dalam urusan bersesuci ini. Maka perindu Allah, orang yang ingin sampai kepada Allah, biasakan untuk melakukan bersesuci ini. Bahkan seorang ulama besar, Imam Sya'roni, beliau mengatakan bahwasanya jika engkau ingin tahu kekhusyuan ibadah sholatnya seseorang, maka perhatikan di dalam cara bersesucinya. Cara bersesucinya bagaimana? Kalau dia adalah orang yang teledor, maka sholatnya akan menemukan keteledoran. Jadi kekhusyuan di dalam sholat itu ternyata terbantu dengan urusan bersesuci. Maka kalau bersesucinya adalah sempurna, sebelum kita mengusap, membasuh wajah, nyuci tangan dulu, berkumur-kumur, kesunahan-kesunahan semuanya dilakukan, maka ini akan mempengaruhi kekhusyuannya di dalam ibadah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, ayo kita biasakan bersesuci. Biasakan bersesuci, biasakan bersesuci. Dan bersesuci ada dua.
yaitu bersesuci dari hadas kecil dan bersesuci dari hadas besar. Kalau bersesuci dari hadas kecil tentu mengambil wudhu. Mengambil wudhu, dan tentu perkara-perkara wudhu ada babnya yaitu di dalam urusan kajian fikih. Adapun hadas besar adalah yaitu mandi besar. Orang-orang soleh hampir setiap waktu, setiap menit tidak pernah dirinya terlepas begitu saja berhadas, tidak. Bahkan sampai ada sebagian ulama mengatakan orang yang berhadas, maka saat itu beberapa malaikat yang menjaga manusia, maka dia saat itu akan kabur, tidak lagi menjaga dirinya, tidak akan menjaga manusia tersebut. Maka biasakan untuk bersesuci. Kemudian keutamaan bersesuci sangat banyak. Keutamaan bersesuci sangat banyak. Di antaranya keutamaan dari bersesuci tersebut adalah menjadi pelebur dosa-dosa kita. Sehingga baginda agung Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi. Barang siapa yang mengambil wudu kemudian menyempurnakan wudunya, dalam arti menyempurnakan, mengamalkan segala kesunahan-kesunahan di dalam wudu, membasuh mukanya sempurna, membasuh tangannya sempurna, mengusap rambut sempurna, membasuh kaki sempurna, mengusap telinga sebagai kesempurnaan di dalam urusan sunnah. Kapan orang melakukan wudhu dengan sempurna tersebut, maka kharajat khotoyahu min jasadihi, maka akan rontok segala dosa-dosa yang pernah ia perbuat dari jasadnya. Bahkan dalam kelanjutan hadis tersebut, hatta takhruja min adfarihi, sampai keluar dosa-dosa itu dari kuku-kukunya. Nah, ini termasuk adalah keutamaan dari orang mengambil wudhu. Kita mengambil wudhu minimal kalau kita mengikuti kewajiban sholat berarti 5 kali. Berarti 5 kali itulah dosa-dosa kita ini dirontokkan oleh Allah. Dosa-dosa kita dileburkan oleh Allah. Akan tapi kalau kita senantiasa terus melanggengkan wudhu, dalam hal apapun melanggengkan wudhu, karena ahli iman, perindu Allah, nggak mungkin ngambil wudhunya hanya cuma 5 kali. Itu minimal 5 kali itu. Minimal. Akan tapi para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dia akan membaca Al-Quran pun dia harus punya wudhu. Pengen itikaf ada di masjid pun dia harus punya wudhu. Ya. Pengen murojaah, hafal-hafalan pun dia harus punya wudhu. Maka tentu diperbanyak bersesuci itu juga termasuk adalah sebab-sebab yang menjadikan dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di sini ulama berbeda pendapat, pengampunan tersebut apakah pengampunan secara umum ataukah dosa-dosa tertentu. Ulama sepakat, kebanyakan ulama mengatakan dosa yang diampuni sebab mengambil wudhu bersesuci itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil diampuni. Memang kalau dosa-dosa kecil kita susah menghindar. Kalau dosa gede, insya Allah orang akan ngerti. Karena dosa gede itu nampak sekali, namanya gede. Zina, mabuk, nggak mungkin, nggak kebayang. Orang perindu Allah kok mikir ke sana, nggak kebayang. Judi, membunuh orang, durhaka kepada orang tua, ini dosa-dosa gede, nggak kebayang. Ini insya Allah ahli iman, perindu Allah, ini nggak mungkin melakukan ini. Akan tapi kalau dosa kecil, ngomong asal ceplas-ceplos, nyakitin orang, mata, jelalatan, ya kan? Atau ngomong jorok, ngomong kotor. Ya, ini dosa-dosa kecil yang ini hampir setiap hari kita melakukan itu. Maka dengan engkau biasa bersesuci, mengambil wudhu, maka otomatis itu terrontokkan semuanya, terlebur semuanya. Begitu bermurah Allah di dalam urusan pahala, begitu bermurah Allah di dalam urusan pengampunannya. Dalam urusan bersesuci aja ternyata di situ ada hikmah yang sangat besar, menjadikan sebab terlebur dosa-dosa kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biasakan Anda bersesuci. Biasakan Anda bersesuci. Bahkan mungkin seorang ibunda yang mungkin aktivitasnya hanya di rumah, biasakan aktivitasmu senantiasa bersesuci. Karena aktivitas yang bersesuci itu ada kelebihan. Ada kelebihan yang beda daripada yang tidak bersesuci. Bahkan ada salah satu cerita nyata, kisah seorang ibunda yang ingin mencetak seorang anak yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya anak
usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 10 tahun sudah hafal tafsir Al-Quran. Ternyata setelah ditengok sebab musababnya apa? Sang ibunda tersebut hampir setiap saat di saat gendong anaknya tidak mau gendong kecuali punya wudhu. Dan tidak mau menenengin anaknya kecuali punya wudhu. Subhanallah. Nah, jadi ada ketentuan beda. Wong ini syariat Rasulullah, syariat Allah. Syariat Allah itu bukan main-main. Jika ditekuni pasti ada hikmah, ada faedah kan gitu kan. Maka perindu Allah ya termasuk unik, bin ajaib kalau dia ternyata tidak pernah melakukan bersesuci itu. Bagaimana dia? Allah itu indah, menyukai keindahan. Maka tak layak jika engkau ingin menyembah zat yang indah, kok dirimu enggak indah, tidak ada bersesuci. Maka biasakan bersesuci. Dan bersesuci dohir ini yang mudah-mudahan menjadi sebab merembet, nular sampai hati kita menjadi suci. Batin kita menjadi suci. Kalau sudah batin kita ini menjadi suci karena pancaran dari dohir yang suci, maka batin yang suci adalah batin yang layak untuk ditengok oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang suci, batin yang suci, tempat Allah memandang. Memang Allah tidak memandang jasad kita. Tidak. Allah tidak memandang muka kita. Tidak. Allah tidak memandang baju kita. Tapi Allah memandang isi hati kita. Maka barokah dari kita senantiasa bersesuci secara jasad, maka mudah-mudahan ketular saat itu barokahnya nyampe ke batin kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo biasakan bersesuci. Dan tolong kalau bersesuci yang benar. Jangan sampai bersesuci kayak capung minum air jalap-jalap gitu, gak jelas gitu. Jangan berburu-buru. Kesunahan yang dianjurkan di dalam bersesuci itu tolong diamalkan. Membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, ngusap kepala 3 kali, ya, membasuh kaki 3 kali, ngusap telinga, ya, 3 kali. Dan jangan pelit kalau basuh anggota tubuh wudu, jangan pelit. Karena yang kau lebihkan itu akan menjadikan pancaran ghurran muhajjalina min atharil wudu, akan menjadi pancaran bekas wudu nanti di saat kita ditaruh di padang mahsyar. Orang yang biasa ngambil wudu dengan dilebihkan, anggotanya dilebihkan, itu nanti akan ada pancaran yang sangat hebat di yaumul mahsyar. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam berwudu, bersesuci, jangan pelit-pelit, akan tetapi sempurnakan di dalam pembasuhannya, bahkan dilebihkan. Kalau kita membasuh tangan itu kan sampai siku, melebihkan di atas siku itu termasuk adalah anjuran. Kenapa kok kita melebihkan di atas siku termasuk anjuran? Karena itu akan menjadikan bekas kemuliaan, akan menjadi pancaran cahaya di saat kita nanti dikumpulkan di hari kiamat. Baginda agung Nabi Muhammad SAW, di saat nanti akan dikumpulkan dengan umatnya, maka cara Nabi Muhammad melihat itu umatnya ataukah bukan, ya karena pancaran bekas wudunya. Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Pemirsa dimanapun Anda berada, biasakan wajah ini bersih dengan percikan-percikan air wudu. Mungkin ada dari kaula pemudi, Masya Allah, harga make upmu, harga kosmetikmu, Masya Allah, tidak karu-karuan mahalnya. Ketahuilah, hal itu termasuk adalah produk kimia yang tentu jika nempel kepada jasad yang alami, ciptaan Allah ini, pasti akan ada efek. Akan tapi kalau wudu, itu tidak akan ada efek. Yang ada malah cahaya yang sesungguhnya, cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aneh dan bin ajaib kalau ada orang Masya Allah wudu malas tapi make up dipol-pol terus, ya kan? Yang alisnya yang ini, yang hidungnya diinikan, cukup engkau ngambil wudu. Ngambil wudu 5 kali itu sudah itu sabun anti jamuran itu, sabun anti segala-galanya itu. Karena itu adalah langsung ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Antum tengok bagaimana muka kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Mukanya Kanjeng Nabi bukan muka yang mohon maaf yang di make up itu, enggak, itu alami dari Allah dan barokah dari beliau senantiasa melanggengkan wudu, senantiasa mengambil wudu. Sampai disebutkan dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu lagi menjahit di malam hari, tiba-tiba lampu itu mati. Tatkala lampu mati, berbarengan juga jarumnya jatuh. Maka dicarilah oleh Siti Aisyah jarum yang jatuh tadi itu, karena lampunya padam yang tak kunjung ketemu. Namun saat itu dari balik pintu, Baginda Agung Nabi Muhammad SAW datang memasuki kamar Siti Aisyah sambil berkata, "Assalamualaikum ya Aisyah, salam kesejahteraan bagimu wahai Aisyah." Maka di saat masuk ke kamarnya Siti Aisyah, seketika itu Aisyah menemukan jarumnya. Ini jarumnya ketemu. Bagaimana yang tadinya kamar itu gelap gulita, kok langsung diketemukan jarum yang kecil? Karena pancaran sinar dari wajah Nabi Muhammad SAW. Maka Siti Aisyah berkata, alangkah bercahayanya wajahmu wahai Muhammad. Alangkah bercahayanya wajahmu wahai Muhammad. Maka saat itu Rasulullah berkata, ya wel, celakalah orang yang tidak bisa menyaksikan wajahku. Emangnya ada ya Rasulullah? Ada. Siapa mereka? Mereka orang yang pelit di saat namaku disebut untuk tidak mengucapkan sholawat. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah barokah dari seseorang yang senantiasa mengambil wudu. Ini secara barokah secara jasadnya seperti itu. Adapun secara batinnya jangan diragukan lagi. Bahkan sampai ada keutamaan wudu itu sangat banyak sekali, di antaranya orang yang senantiasa berwudu itu cenderung emosinya itu terkontrol. Amarahnya itu terkontrol. Kenapa? Karena dia memang dalam keadaan suci. Coba saja yang lagi emosi, lagi marah, coba basahin muka itu dengan air wudu. Basahin kepala itu usapan dengan usapan wudu. Itu akan nampak beda. Tiba-tiba hati itu seakan-akan terasa dinginnya gitu, sehingga amarah itu turun. Ya inilah barokah wudu seperti itu. Ya. Dan juga dengan wudu akan menjadikan sebab gundah gulana itu hilang. Gundah gulana hilang. Kenapa sih para ulama tidak pernah gundah? Tapi ya mustahil sih, manusia nggak gundah ya mustahil. Semuanya, tapi kadar kegundahannya itu beda. Ulama dengan kita kadar kegundahannya beda. Kita kalau nggak punya duit gundah, iya kan? ATM kosong gundah. Tapi kalau sudah ATM itu digitnya nomor nolnya sampai 13 itu baru semeringah, iya kan? Tapi kalau para ulama bukan. Ulama gundahnya bukan itu. Mungkin ulama gundahnya mikir santri hafalan kok susah, santri kabur. Nah ini gundahnya kayak gitu. Dakwah ke sana ditolak atau ke apa. Akan tapi ya para ulama kegundahannya sebatas itu, namun di saat beliau menghadap kepada Allah ngambil wudhu semuanya selesai. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan wudhu solusi ketenangan hatimu di saat hatimu galau. Biasakan ngambil wudhu. Pak Ustadz sudah ngambil wudhu kok masih galau, ngambil wudhu lagi. Pak Ustadz ngambil wudhu kok masih galau, ngambil wudhu lagi. Nggak mungkin. Karena yang diucapkan ulama itu nggak bohong. Kalau ada orang, Pak Ustadz saya ini ngambil wudhu terus tapi kok masih gundah gimana? Berarti intinya nggak benar ngambil wudhunya. Jangan-jangan ngambil wudhu kayak capung minum air. Iya kan? Nggak ada kesempurnaan ada di situ. Iya kan? Dan juga jangan lupa di saat sudah ngambil wudhu, laksanakan sholat syukur wudhu. Laksanakan sholat syukur wudhu. Ini juga istimewa ini. Sholat sunnah syukur wudhu ini. Ini yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Sehingga menjadikan sebab terompah sandal kaki sahabat Bilal sudah masuk surga duluan. Masya Allah ini. Sahabat siapa yang sangat mulia melainkan daripada sahabat Bilal. Sandalnya aja masuk surga. Sehingga suatu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, amalan apa Bilal sehingga menjadikan terompah sandalmu kok sudah masuk surga? Sahabat Bilal hanya senyum. Amalannya adalah dari engkau ya Rasulullah, yaitu mengamalkan sholat sunnah syukur wudhu. Biasakan amalkan sholat sunnah syukur wudhu. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Pemirsa Al-Bajah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyat kemuliaan wudhu. Maka ayo biasakan kita untuk senantiasa mengambil wudhu. Bahkan di dalam syariat fikih, di dalam ilmu fikih itu ada istilah tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Nah ini juga makna agar supaya kita ini memang dalam keadaan suci.
Tajdidul wudu itu berarti memperbarui wudu. Wudunya yang pertama belum hilang, belum batal, dianjurkan untuk ngambil wudu lagi. Hanya saja para ulama fikih menyebutkan tajdidul wudu tidak akan berlaku kecuali terpenuhi 3 syarat. 1, wudu yang pertama sudah dipakai. Wudu yang pertama sudah dipakai, ya. Apakah dipakai untuk baca Al-Qur'an, apakah dipakai untuk sholat, baik sholat sunnah ataukah sholat fardu. Kemudian yang kedua, air masih banyak. Kalau airnya mepet, wudunya pas-pasan, maka tajdidul wudu, memperbarui wudu ini tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga adalah waktunya masih lama, waktu sholatnya masih panjang. Maka 3 syarat ini jika terpenuhi, maka dianjurkan untuk tajdidul wudu. Lah memperbarui wudu atau melanggengkan wudu, senantiasa menghadirkan wudu, ini juga ada keistimewaannya juga. Orang yang biasa senantiasa melanggengkan wudu itu, memperbarui wudu terus itu, insya Allah orang yang seperti itu akan terhindar dari firasat-firasat buruk di dalam hatinya. Tidak akan kebayang dalam hatinya jelek prasangka atau prasangka yang macam-macam itu enggak ada. Keraguan-raguan was-was itu bisa diselesaikan dengan banyaknya berwudu. Ada sebagian orang tuh was-was, mau melangkah ke sini bingung, mau melangkah ke situ bingung. Solusinya apa? Ngambil wudu, selesai. Untung-untung sampai sholat 2 rakaat. Nah ini menjadikan sebab kemuliaan ini. Dia tidak akan menjadi orang yang pribadi ragu. Bahkan ada lagi ulama yang menyebutkan bahwasanya dengan orang yang biasa juga melanggengkan wudu itu, ini juga akan mempengaruhi urusan rezekinya. Ya kan? Akan mempengaruhi urusan rezekinya. Kelancaran rezeki itu ada di situ. Kok bisa kayak gitu? Memang kalau dihitung-hitung sih orang kalau punya wudu itu nggak bakal nganggur. Rindu baca dzikir, rindu bersolawat, rindu membaca Al-Qur'an, sehingga otomatis dia akan menarik rezeki Allah secara yang tidak diduga-duga. Rizki Allah itu ada 2, ada rizki dengan cara biasa, yaitu memang kita kerja tiba-tiba dikasih oleh Allah, ya kan? Ada rizki yang tidak diduga-duga, kita fokus ibadah tiba-tiba dikirim oleh Allah. Nah di antara sebab-sebab dengan wudu ini juga ada ulama mengatakan itu termasuk adalah jalbur rizik, sebab menarik rizki dalam arti adalah ya tadi itu, memperbanyak dia ibadah kepada Allah, karena rizki kan bukan hanya berupa uang saja. Rizki kemudian kita bisa ibadah itu juga dikatakan rizki. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu lagi. Ahli iman, ahli Allah senantiasa hidupnya penuh dengan kesucian. Penuh dengan urusan tidak berhadas, ya, baik hadas kecil ataukah hadas besar. Dan juga suci di sini juga suci jasad dari urusan najis. Ini penting. Suci dari urusan najis, karena yang berlepotan dengan najis, berbelepotan dengan najis itu hukumnya makruh. Bahkan kalau kita melakukan aktivitas kok kita masih hadas besar, itu juga ulama mengatakan makruh. Maka biasakan, jangan nunda-nunda untuk bersesuci. Jangan nunda-nunda untuk bersesuci. Anda amalkan coba. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, Anda akan menemukan keadaan yang beda, hal yang beda. Halnya orang-orang yang diperhatikan oleh Allah, barokah dari dia senantiasa bersesuci. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda adalah orang yang rindu kepada Allah. Anda adalah orang yang ingin sampai kepada Allah. Maka pastikan diri Anda senantiasa dalam keadaan bersesuci. Aktivitas apapun biasakan dalam keadaan bersesuci. Ibu yang hobinya masak ada di rumah, bersesuci. Mau belanja, bersesuci. Apalagi sholat, apalagi amal-amal kebaikan yang lainnya, maka biasakan itu adalah bersesuci. Dan ini termasuk adalah kebiasaan dari ibunda-ibunda ahli iman. Dari kalangan para istri Rasulullah, beliau setiap hari tidak pernah lepas kecuali dalam keadaan bersesuci. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di saat kita sudah senantiasa dalam keadaan bersesuci, mudah-mudahan Allah benar-benar menjaga jasad kita, menjaga batin kita, sehingga jasad kita terjauhkan dari segala kemaksiatan apapun. Barokah dari bersesuci, barokah dari wudu, barokah dari menghilangkan hadas besar dengan cara mandi besar. Dan tolong sekali lagi di saat kita mengambil wudu, tolong jangan pelit, sempurnakan dengan total, sempurnakan dengan total, sempurnakan dengan total. Bahkan sebagian ulama mengatakan di saat mengusap rambut, bukan hanya cuplik gitu tok rambut itu enggak, tapi kalau bisa dibasahin gitu, rambutnya dibasahin. Makanya termasuk kita keluar dari khilafnya para ulama, seperti pendapatnya Imam Malik. Imam Malik itu berkata di saat mengusap rambut itu semuanya, mulai dari embun-embunan depan ini sampai ke belakang. Ini Imam Malik. Tapi kalau madhab kita Imam Syafi'i sangat sederhana, yaitu hanya cukup
1 helai rambut. Makanya dari sini ini juga solusi bagi seorang perempuan. Jika engkau ngambil wudhu di halayak umum, tidak perlu kamu membeber jilbabmu, melepas jilbabmu. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i itu cukup 1 rambut yang ada di batas kepala. Satu rambut ini pendapat lama, pendapat yang baru adalah 3 helai rambut yang ada di batas kepala. Maka tidak perlu membuka jilbabnya. Karena membuka jilbab di halayak umum adalah jelas hukumnya tidak diperkenankan, haram. Maka di saat engkau mengusap rambut bagi ibu-ibu, kaulah mudi, adalah cukup hanya 3 helai rambut yang ada di batas kepala, itu sudah cukup. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli iman rindu wudu, ahli iman rindu senantiasa dalam keadaan bersesuci.